Hai, perkenalkan namaku Bas. Aku ingin bercerita tentang satu pengalaman yang aku alami di rumahku. Lebih tepatnya, di satu kamar di rumahku yang diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Dari aku lahir sampai sekarang, rumah ini pun masih ditempati oleh keluargaku. Rumahku ada di Kabupaten Malang, Jawa Tengah. Aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Aku juga punya adik angkat yang bernama Leo, namun sekarang ia sedang masuk rumah sakit jiwa. Sekarang aku dan 2 saudaraku lainnya tinggal di luar kota. Dan sampai saat ini, rumah itu pun masih ditinggali oleh kedua orang tuaku. Sesekali aku berkunjung ketika sedang libur atau orang tuaku yang berkunjung ke tempat kami. Singkat cerita, ada satu ruangan, lebih tepatnya satu kamar di rumah itu yang aku tempati sejak aku kecil dan terakhir ditempati oleh adik angkatku karena aku dan adik kandungku melanjutkan kuliah di luar kota. Namun sekarang kamar itu sudah dibongkar dan inilah alasan mengerikan di baliknya. Dulu waktu aku kecil masih sekitar kelas 1 SD, aku sedang asik mengerjakan PR ditemani oleh ibuku. Waktu itu, ibuku sedang mengoreksi hasil ujian. Maklum saja, ibuku adalah guru SD, dan aku adalah salah satu muridnya. Malam itu ibu sudah menyuruhku untuk tidur, tapi karena PR belum selesai, akhirnya aku menolak permintaan ibu dan melanjutkan mengerjakan PR-ku. Sampai akhirnya jam dinding di rumahku pun berbunyi, menandakan bahwa sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tidak lama setelah jam dinding berbunyi, aku melihat tangan seukuran orang dewasa tepat di depan mukaku. Karena aku kaget, aku langsung menangis. Ibu yang mendengar suara tangisanku sontak kaget dan langsung mengambil sapu di dekatnya dan langsung memukul tangan itu sambil membaca doa. Tapi entah kenapa, tangan itu bertambah banyak sampai puluhan jumlahnya. Saat itu ibu terus memukul-mukul tangan itu dengan sapunya. Setelah beberapa saat, tangan-tangan itu mulai menghilang satu persatu. Karena saat itu aku sangat ketakutan, aku memutuskan untuk tidur. Meski sampai saat ini, aku masih trauma dengan kejadian itu. Setelah kejadian tangan yang muncul tiba-tiba di hadapanku, entah kenapa, bapakku menjadi sering marah tanpa sebab. Aku dan adikku menjadi sering sakit-sakitan. Kami merasakan sial berkali-kali dan pernah kepalaku sampai 3 kali bocor di rumah itu. Aku suka kejang-kejang dan juga pernah suatu ketika aku dan adik angkatku pernah berlari keluar rumah sambil menutup mata alias tidak sadar. Kami juga pernah kesurupan dan yang paling parah adalah aku dan adikku pernah kesiram air panas secara bersamaan. Waktu itu pembantu di rumahku sedang mengambil air dari teko yang sudah dimasak dan ingin dimasukkan ke dalam termos. Tapi tidak ada alasan yang jelas, entah kenapa tiba-tiba pembantuku melempar teko itu ke tubuh kami. Dan akhirnya karena kami tersiram air panas, 2 bulan kami tidak bisa melakukan apa-apa karena luka di tubuh kami cukup lumayan parah. Akhirnya tahun demi tahun pun berlalu. Kejadian-kejadian kecil pun masih sering terjadi, seperti yang diceritakan oleh salah satu tetanggaku. Katanya waktu itu dia melihat maling yang mau nyolong ke rumahku. Namun entah kenapa, tiba-tiba maling tersebut lari terbirit-birit setelah mencongkel jendela. Padahal rumahku saat itu dalam keadaan kosong dan sepi, karena kami semua sedang pergi keluar kota. Maling itu ketakutan setelah berhasil membuka jendela. Aku tidak tahu apa yang dilihat oleh maling tersebut. Saat lari pun, si maling tiba-tiba terjatuh berkali-kali seperti ada yang menendang. Lama-kelamaan keluargaku mulai cemas dengan keadaan rumah kami dan gangguan-gangguan yang kami rasakan. Suatu hari keluargaku pernah kedatangan tamu dari Malang. Beliau biasa kami panggil si Mbah. Si Mbah tergolong orang pintar. Waktu Mbah sudah datang ke rumah, kami pun berkonsultasi dengan Mbah mengenai rumah kami. Setelah berkonsultasi dengan si Mbah, katanya di situ ada beberapa jimat atau pusaka yang tertanam di bawah pondasi rumah. Entah dari mana datangnya, namun diperkirakan sudah ada sebelum rumah itu dibangun.
Dan kata Simbah, yang tinggal di rumah kami sangat banyak, termasuk salah satunya sosok orang tua bersorban putih yang konon katanya merupakan penghuni paling kuat di rumahku. Akhirnya Simbah pun menyarankan agar setiap malam Jumat dibuatkan kopi hitam yang nantinya ditaruh di kamarku, dan kopi tersebut paginya harus disiramkan di depan kamarku. Saat itu aku tetap nekat untuk menempati kamar itu meskipun keadaannya tidak beres. Hari demi hari kami lalui seperti itu. Bikin kopi, dibuang, bikin kopi, lalu dibuang lagi. Akhirnya saat aku kelas 3 SMA, aku mulai menyarankan ke keluargaku kebiasaan buang kopi itu dihilangkan saja, karena bisa saja kita tergolong musyrik atau memposisikan kita di bawah mereka. Akhirnya setelah berunding cukup lama dan aku sedikit memberikan ceramah kepada keluargaku, akhirnya keluargaku setuju untuk menghilangkan kebiasaan itu. Tapi ternyata ini menjadi masalah yang besar. Kalian masih ingat di awal tadi aku sebutkan adik angkatku yang bernama Leo masuk rumah sakit jiwa? Itulah dampak yang kami terima karena menghentikan kebiasaan itu. Begini ceritanya. Setelah aku melarang ritual kopi tersebut, aku jadi sering mengalami kejadian-kejadian aneh, seperti rambut yang dijambak waktu tidur, terus-menerus mendengar tangisan perempuan, sampai muncul sosok puluhan wajah dari tembok kamar yang seakan mereka sedang berbincang-bincang. Aku juga pernah melihat penampakan tengkorak, puluhan kelelawar keluar masuk kamar, dan masih banyak yang lainnya. Tapi aku tetap nekat menempati kamar itu, karena itu kamar yang paling besar yang ada di rumahku. Pada suatu hari tibalah saat aku lulus SMA. Setelah lulus SMA, akhirnya aku diterima kuliah di Semarang. Kamarku itu pun ditempati oleh Leo, adik angkatku yang baru pulang dari Flores. Leo tergolong siswa SMK yang rajin dan pintar. Bahkan dia masuk ranking 3 besar di kelasnya. Suatu ketika, entah kenapa tanpa sebab Leo jarang bicara. Dan sesekali dia tertawa tidak jelas. Bahkan suatu malam, dia sempat mengamuk tiba-tiba di rumah. Semua barang di kamar dibanting. Waktu kejadian itu, di rumah hanya ada adik kandungku sendirian. Adik kandungku cuma bisa bersembunyi di kamarnya karena takut. Maklum saja, Leo orang Flores yang badannya besar. Bahkan kamarku pun nyaris dibakar oleh Leo. Semua pakaian dalam lemari dikeluarkannya, lalu dibakar tepat di dalam kamar yang dia kunci dari dalam. Melihat asap keluar dari kamar, adik kandungku langsung berteriak kebakaran, sehingga beberapa tetangga pun datang dan langsung mencongkel pintu dan memadamkan api tersebut. Namun yang bikin kaget lagi adalah setelah kejadian itu, Leo malah jadi anak yang rajin ke masjid, sholat, puasa, dan suka ceramah sendiri. Namun suara yang keluar dari Leo sudah beda, menyerupai orang tua dan wajahnya mirip orang yang sakit stroke. Saat itu juga bibirnya sudah susah buat berbicara. Akhirnya setelah beberapa hari, tiba-tiba Leo sudah berubah karakter. Dia jadi suka mengamuk. Sebelumnya memang dia pernah mengamuk. Tapi kali ini beda. Amukan Leo menjadi lebih parah lagi. Melihat kejanggalan yang terjadi pada diri Leo, akhirnya keluargaku mendatangkan seorang kiai. Kiai tersebut mengatakan bahwa Leo kesurupan. Dan kiai tersebut meminta agar menjaga Leo jangan sampai kabur dari rumah karena bisa membahayakan orang yang dibencinya. Dan benar saja, suatu hari saat keluargaku sedang lengah, Leo tiba-tiba lari dan sudah tidak bisa kami kejar. Saat itu Leo larinya sangat kencang. Setelah seharian kami mencari Leo, keluargaku dapat kabar kalau Leo masuk penjara. Saat aku melihat beritanya di TV One dan diberitakan juga di media cetak dan internet bahwa Leo tega membacok kepala ibu tirinya. Kalian bisa mencarinya di Mbak Google. Seperti judulnya, Leo tiba-tiba pulang ke rumah bapak kandungnya dan tega membacok ibu tirinya yang sebenarnya memang dia benci. Akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan kejiwaan, Leo pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sekarang kami sekeluarga kehilangan kontak dengan Leo. Terakhir kabar yang kami dengar, Leo sudah kembali ke Flores.
Singkat cerita, sampai saat ini rumah berhantuku masih ditempati oleh kedua orang tuaku. Kemarin baru saja kamar itu dijebol salah satu temboknya agar bisa gabung ke ruang tamu. Namun itu keputusan yang salah. Masalah pun menjadi semakin besar. Bapakku berubah menjadi seperti anak-anak yang nangis karena kamarnya digusur. Pernah suatu ketika, jam 12 malam, bapakku kabur dari rumah. Dia tidur di bekas reruntuhan tembok yang sudah difungsikan sebagai penutup lubang sampah di samping rumah. Bahkan sebelumnya, ibuku sempat mau digerayangi oleh penghuni di sana. Setelah kejadian-kejadian aneh tersebut, rencana tembok pemisah antara kamar dan ruang tamu mau dibangun kembali. Sampai sekarang, tiap malam di rumahku selalu diadakan yasinan atau pengajian. Sebenarnya aku ngeri buat pulang ke rumah, tapi orang tuaku ngotot tidak mau pindah dari rumah itu. Jadi terpaksa aku harus pulang dan menyiapkan mental untuk tinggal di rumah itu. Biasanya kalau ada tamu yang menginap di rumahku, pasti mereka akan melihat penampakan dan itu terjadi berkali-kali.